Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pelibatan TNI dan Polri dalam penanganan COVID-19 menimbulkan kontroversi. Bolehkah TNI dilibatkan dalam operasi militer selain perang? Cek faktanya akan disampaikan Dade Salampesi. Silakan Dade. Ya, Ade dan juga pemirsa, setidaknya sejak awal bulan timbul pro dan kontra terkait dengan pelibatan TNI dan Polri, khususnya TNI, di dalam penanganan COVID-19 dan juga penanganan ekonomi yang terdampak dari COVID-19. Yang pro mengatakan bahwa tidak masalah TNI dilibatkan dalam aspek non-perang karena sudah ada di dalam Undang-Undang TNI. Namun dari pihak yang kontra mengatakan bahwa berlebihan melibatkan prajurit TNI untuk penanganan non-perang dalam hal ini terkait dengan penanganan COVID-19 dan juga ekonomi yang terdampak akibat COVID-19 ini. Kita lihat dasar hukum yang sudah dijelaskan oleh atau ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada awal bulan Agustus ini, pemirsa. Jadi pada awal Agustus di bulan ini tahun 2020, tepatnya pada tanggal 4 Agustus 2020, Presiden Joko Widodo telah menetapkan yang namanya Inpres, Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 ini tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di dalam Inpres ini juga membahas terkait dengan Komite Satuan Tugas untuk Penanganan COVID-19 yang dikepalai oleh Erick Thohir, dan ternyata di dalamnya memang ada keterlibatan unsur TNI karena ada prajurit TNI aktif yang menjadi wakil dari komite ini, pemirsa. Sebenarnya Inpres ini yang terbit dari 4 Agustus 2020 menegaskan apa yang selama ini sudah dilakukan oleh TNI dan Polri, yaitu melakukan tugas sosial selain perang yang memang sudah ada di dalam Undang-Undang TNI. Dimulai pada saat corona ini menjadi pandemi di Indonesia pada bulan Maret, namun memang baru dipertanyakan oleh publik, baru ada pro dan kontranya saat ini. Begitu Presiden menetapkan Inpres ini, pemirsa. Kita lihat Undang-Undang TNI yang mempertegas terkait dengan tugas-tugas TNI. Jadi dalam informasi grafis berikutnya, Undang-Undang TNI yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam pasal 7 di ayat yang kedua dijelaskan bahwa tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilakukan dengan untuk poin yang A berisi hanya satu kalimat saja, yaitu operasi militer berupa perang. Jadi tugas wajib TNI adalah operasi militer berupa perang dalam poin yang A. Tapi kita akan bahas poin yang B di sini, yaitu operasi militer selain perang, pemirsa. Jadi tugas TNI memang tidak hanya perang saja. Sebenarnya dalam poin B ini, dalam tugas TNI selain perang ada kurang lebih 15 poin yang menjadi tugas TNI. Kita lihat saja beberapa di antaranya. Yang pertama, tugas TNI selain perang yaitu mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional, membantu mengamankan tamu negara, bahkan memberikan pengawalan kepada presiden, wakil presiden, dan juga keluarganya, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan atau search and rescue. Sampai sini saja sudah ditegaskan bahwa tugas TNI tidak hanya perang saja, tapi juga ada tugas operasi militer selain perang. Pasal 7 ayat 2 butir B. Namun sejumlah pihak memang menganggap bahwa pelibatan TNI dalam penanganan COVID-19 ini berlebihan dengan dalih bahwa dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini dalam pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa tugas pokok TNI bukan ini, melainkan menyelenggarakan pertahanan demi keutuhan dan kedaulatan negara. Ini kata pemerintah yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta kemarin pada hari Minggu 9 Agustus 2020. Pemerintah mengklaim bahwa pelibatan Kasat itu agar lebih teknis. Karena di sini Menko Polhukam seperti yang dia sampaikan bahwa tidak bisa semua ini berjalan baik kalau hanya dijalankan dengan birokrasi, sehingga TNI Polri yang sudah memiliki jaringan hingga ke akar rumput di masyarakat bisa mempermudah hal-hal teknis, pemirsa. Dilanjutkan oleh Mahfud karena selama ini juga penanganan COVID-19 tidak cukup hanya dilaksanakan oleh komite, oleh birokrasi. Inilah yang menjadi alasan gambaran umum kenapa pemerintah akhirnya melibatkan TNI dan juga Polri untuk membantu menangani COVID-19 termasuk aspek ekonomi yang terdampak di dalamnya. Kita lihat juga tanggapan dari komite yang sudah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Ketuanya ada Erick Thohir, Ketua Komite Pelaksanaan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi. Ini disampaikan lebih dulu oleh Erick Thohir terkait dengan pemilihan wakilnya yang merupakan prajurit aktif TNI. Sosialisasi tentang pentingnya menjaga protokol itulah yang perlu kita tingkatkan, sehingga saya merasa perlu keterlibatan TNI Angkatan Darat. Dalam konteks ini, Erick Thohir menilai bahwa masyarakat kita masih perlu didisiplinkan lagi, terutama terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Salah satu caranya dengan melibatkan TNI, karena selama ini berbagai langkah sudah dilakukan mulai dari sosialisasi dan juga persuasif, namun dinilai tahap kepatuhan masyarakat kita
masih sangat minim sehingga perlu ditingkatkan dengan keterlibatan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, pemirsa. Sebenarnya pelibatan TNI di luar ranah perang sudah sering terjadi dan sudah sering dijalankan di Indonesia. Kita lihat beberapa contoh di antaranya, ini adalah hanya 4 contoh keterlibatan TNI dalam dunia sosial dalam informasi grafis yang berikutnya dari sekian banyak kegiatan yang dilakukan oleh TNI. Yang pertama, jika kita ingat di informasi grafis berikutnya, pada saat pemulangan sejumlah ABK WNI ke Indonesia, pada saat itu TNI juga membantu proses pemulangan bahkan karantina 238 warga negara Indonesia ABK kapal asing di Kepulauan Riau, dan pada saat itu bahkan 3 matra TNI turun langsung, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan juga Angkatan Laut. Lalu 2000 TNI juga dikerahkan dan disebar ke 1.800 titik untuk membantu pengamanan fasilitas publik di masa PSBB transisi. Dan juga keterlibatan 2 prajurit TNI, ada kasat kita Jenderal TNI Andika Perkasa yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang menjadi wakil dari Erick Thohir, dan juga yang sudah jauh lebih lama yaitu Letjen TNI Doni Monardo yang merupakan Kepala BNPB dan juga Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Artinya penanganan TNI baik secara langsung maupun tidak langsung bukan pertama kali saja terjadi, dan ini hanya 4 contoh dari sekian keterlibatan TNI dalam aspek sosial, tidak hanya perang saja. Kalau Anda apakah yang setuju atau tidak? Saya kembalikan ke Ade Mulia. Baik, terima kasih Dade Salampesi. Setuju atau tidak nanti kita akan membahasnya juga bersama analis militer usai jeda.